Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ilham Adi. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing lagi. Saya akan sharing lagi pada teman-teman pejuang RSP, khususnya alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali untuk sharing terkait dengan audit. Kali ini kita akan lebih spesifik berbicara soal apa sih audit retail gitu. Ya, jadi lebih spesifik nanti kita akan di situ bicara soal 10 hal yang harus diketahui tentang audit retail, terus kemudian cara melakukan proses audit, deskripsi tujuan, buat kriteria audit, jadwal, kumpulan, evaluasi, lakukan perbaikan, ulangi proses hingga nanti pada satu kesimpulan. Untuk itu tidak usah berlama-lama, marilah kita kemudian sharing lagi pada kesempatan kali ini. Oke, pentingnya proses audit retail. Berbeda dengan audit keuangan, audit retail mempertimbangkan berbagai faktor yang lebih luas mengenai bisnis teman-teman. Biasanya hanya melihat kemana uang hilang, teman-teman dapat melihat alasan mengapa uang itu hilang. Ini membantu teman-teman mengatasi masalah sebelum berdampak parah pada keuntungan bisnis. Tidak jarang, proses audit terlihat seperti cara jadul atau zaman dulu untuk memeriksa bisnis retail teman-teman apakah sudah sesuai prosedur atau belum. Semakin banyak channel penjualan yang teman-teman miliki, proses operasional pun pasti semakin kompleks. So, teman-teman juga harus memahami seberapa jauh bisnis teman-teman berkembang sampai saat ini. Menurut para owner retail yang skalanya sudah sangat besar, proses audit adalah bagian penting dari bisnis retail. Saat pedagang retail sudah banyak yang menjelajah ke omni channel, di mana pembeli terbiasa dengan sistem klik dan collect, maka di kondisi seperti ini teman-teman perlu mementingkan pengalaman pembeli saat berbelanja di toko online maupun offline. Pastikan mereka mendapatkan pengalaman terbaik agar dapat menjadi pelanggan tetap. 86% pelanggan mengatakan bahwa mereka akan membelanjakan lebih banyak uang untuk suatu produk dengan pengalaman pelanggan yang baik. Dengan audit retail, teman-teman dapat menganalisis pengalaman pelanggan selama seluruh journey di dalam toko. Misalnya, teman-teman dapat menentukan berapa lama mereka menemukan barang yang dibutuhkan dan seberapa membantu staf teman-teman. Sudahkah toko teman-teman memiliki SKU (Stock Keeping Unit) yang akurat dan selalu diupdate? Pemberian nomor atau kode pada produk di toko teman-teman merupakan bagian dari manajemen persediaan barang. Tujuannya agar produk yang teman-teman jual selalu berada di angka persediaan aman untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Bagaimana kalau persediaan di toko teman-teman selalu kurang bahkan kosong? Ini akan berdampak pada pengalaman berbelanja pembeli. Mereka akan kecewa jika produk dicari tidak ada dan berpaling ke kompetitor. Nah, audit ini yang dapat menjadi cara unik untuk memeriksa apakah pelanggan sudah mendapatkan pengalaman terbaik atau belum. Hasil dari proses audit toko bukan hanya angka monitoring. Teman-teman sebagai pedagang retail juga dapat menentukan strategi mengembangkan penjualan berikutnya, serta menjadi kesempatan belajar untuk bekerja dengan karyawan untuk memperbaiki bisnis secara keseluruhan. Udah saya rangkum 10 hal yang harus tahu tentang audit retail. Yang pertama adalah audit retail bertujuan untuk menilai kinerja toko atau cabang toko yang bisa dilakukan oleh tim internal bisnis atau pihak eksternal. Sebagian bisnis retail yang tidak memiliki tim audit atau keterbatasan dana untuk memakai jasa audit dapat dikerjakan oleh manajer retail dan karyawan. Yang kedua, proses audit retail biasanya termasuk pemeriksaan tata letak, pemilihan produk, penetapan harga, dan layanan pelanggan tergantung pada apa yang teman-teman audit. Teman-teman juga dapat menyertakan analisis data penjualan, informasi keuangan, aspek keselamatan dan keamanan toko retail. Audit retail sering dipakai untuk mengetahui bagian yang perlu diperbaiki dalam bisnis retail teman-teman. Perbaikan ini dapat mencakup masalah manajemen persediaan barang, penetapan harga, layanan pelanggan, ekspansi bisnis, dan masih banyak lagi. Audit retail sering dipakai untuk mengetahui bagian yang perlu diperbaiki dalam bisnis retail teman-teman. Perbaikan ini dapat mencakup masalah manajemen persediaan barang, penetapan harga, layanan pelanggan, ekspansi bisnis, dan masih banyak lagi.
Audit retail dapat dilakukan secara berkala, tahunan, 3 bulan sekali, atau sesuai kebutuhan seperti ketika menyelesaikan masalah tertentu. Banyak pemilik bisnis retail menggunakan proses audit dan hasilnya sebagai cara penyusunan strategi selanjutnya. Cara melakukan proses audit retail, deskripsikan tujuannya dulu. Langkah awal adalah menentukan tujuan utama dari proses audit yang akan dilakukan. Apakah karena ada masalah yang muncul atau memang audit rutin? Apakah teman-teman mau mengetahui seberapa cepat transaksi keluar masuk produk di gudang? Apakah teman-teman ingin memantau kompetitor? Tulis yang pertama adalah buat kriteria. Selanjutnya, tentukan pertanyaan untuk audit dan jawaban yang dapat diterima. Apakah teman-teman akan menggunakan pertanyaan ya atau tidak? Meminta tanggapan tertulis dari responden atau menggunakan skala seperti 1-5. Hindari pertanyaan asal-asalan. Buat pertanyaan yang dapat membantu meningkatkan bisnis teman-teman, kinerja brand, kompetitor, dan lain-lain. Jadwalkan waktu audit. Setelah teman-teman mengetahui apa yang ingin didapatkan dari audit retail, saatnya untuk langsung bertindak. Proses audit sebaiknya dibuat jadwal agar ada koordinasi dengan pihak toko atau divisi yang akan diaudit. Kumpulkan data dan foto. Pastikan tim audit mengumpulkan data sesuai dengan tujuan dan kriteria yang telah disusun. Teman-teman dapat menandai beberapa pertanyaan penting sebagai pertanyaan yang wajib ada. Jangan lupa sertakan foto audit untuk menggambarkan apa yang terjadi di retail pada waktu tersebut. Untuk mendorong akuntabilitas dan kepatuhan, selanjutnya teman-teman dan tim sebaliknya menggunakan tools untuk mengumpulkan data dan memiliki cara untuk menganalisa dan mengoptimalkan data tersebut. Evaluasi hasil, lakukan perbaikan, ulangi proses audit. Kesimpulannya apa teman-teman? Dari penjelasan di atas, hasil dari proses audit toko bukan hanya angka monitoring, tetapi juga dapat menentukan strategi penjualan berikutnya, menjadi kesempatan belajar untuk bekerja dengan karyawan untuk memperbaiki bisnis secara keseluruhan. Proses audit sebaiknya dilakukan dengan persiapan yang baik agar mendapatkan hasil data yang tepat dan akurat. Sebagai bisnis retail, pasti tidak terlepas dari manajemen persediaan barang yang pasti juga berhubungan dengan supplier, pembelian, dan penjualan. Oke, demikianlah teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan audit retail ini. Nanti lebih jelasnya saya akan tampilkan link dalam blog saya lebih lanjut. Nanti bisa dibaca-baca di sana. Untuk itu sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.